Hai guys, kali ini saya akan merangkum film Minion rilisan paling awal berjudul Despicable Me 2010. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, comment, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Scene diawali keluarga turun dari bus demi nonton piramida Giza. Anak pertama mereka bernama Justin naik ke papan tangga hingga terjatuh. Disinilah diketahui jika piramida Giza telah dicuri dan diganti dengan balon. Scene pindah ke penjahat bernama Gru menghibur anak yang es krimnya jatuh. Di bar, ia nggak mau antri sehingga menembaki pelanggan. Gru mengendarai mobilnya sampai rumah. Ia bertemu tetangga yang anjingnya pup di depan rumah. Sorry, you know dogs, they go wherever they want to go. Gru masuk rumah, duduk di samping anjingnya yang tidur. Tiba-tiba ada 3 bocil yang menawarkan cookies. Watch this. Leave a message. Beep. Ketika kembali, Dr. Nefario menghubungi Gru jika posisi mereka terlihat payah karena pencurian piramida Giza. Gru pun mengaktifkan peralatan menuju ruang rahasianya yang dihuni ribuan minion. Mereka dikumpulkan menjadi satu untuk membahas masalah ini. Mereka telah mencuri berbagai bangunan dunia, namun tetap merasa kalah oleh pencurian sebuah piramida Giza. Oleh karena itu, Gru hendak menggunakan sinar pengecil untuk mencuri bulan. 3 bocil penjual cookies tadi merupakan anak panti bernama Margo, Edith, dan Agnes. Karena target penjual cookies tidak tercapai, mereka dimarahi ibu panti. I think we can do a little better than that. Don't you? Kabar baiknya, mereka nggak dihukum di kotak malu. Dalam perjalanan, Gru ditelepon mamanya atas keberhasilan pencurian piramida. Okay, I'm out of here. Sampai di tempat, Gru menyingkirkan mobil lain untuk parkir. Ia masuk ke bank rahasia dalam toilet. Ruangannya sangat megah. Ia menemui resepsionis, kemudian duduk membayangkan masa kecilnya yang pengen jadi astronot. NASA isn't sending the monkeys anymore. Disinilah ia bertemu penjahat lain bernama Vector yang memamerkan senjata baru pistol piranha. Gru bertemu owner bank bernama Parkinson guna meminjam uang untuk melancarkan misinya mencuri bulan. If we don't start getting our money back. Disinilah ia mengetahui jika yang mencuri piramida Giza adalah Vector. Di sebuah tempat rahasia terjadi percobaan sinar pengecil dengan gajah sebagai kelinci percobaannya. Di sisi lain, Gru OTW ke markas ini untuk mencuri sinar pengecil. Ia berhasil mengambilnya. Baru disimpan, seseorang mencurinya, itu adalah Vector. Terjadilah pertempuran kecil-kecilan dengan ending Vector menembak sinar pengecil ke pesawat Gru. Margo, Edith, dan Agnes berdoa sebelum tidur. Lampu dimatikan, Agnes menyanyikan lagu Unicorn. Keesokan harinya, Gru mengendap-endap ke markas Vector. Berbagai upaya dilakukan, namun pertahanan Vector sangat mumpuni. Gru pun dibuat gosong. Disinilah Margo, Edith, dan Agnes datang menawarkan cookies. Mereka pun dibolehin masuk. Disinilah terlintas ide untuk memanfaatkan bocil-bocil itu dengan membuat robot cookies. Gru ke panti asuhan dengan tujuan mengadopsi Margo, Edith, dan Agnes. Ia menyamar menjadi dokter gigi dengan para minion yang membuatkan CV. What in the name of... Margo, Edith, dan Agnes pun sangat senang karena doa mereka agar diadopsi telah terkabul. Terlihat hanya Agnes yang tidak takut dengan Gru. Ia pun langsung mengajak bocil-bocil pulang naik mobilnya. Di markas, Vector mencoba sinar pengecilnya di kamar mandi.
Sampai di rumah, Margo menyadari jika Gru adalah orang yang menolak cookiesnya. Mereka diajak masuk dan dikenalkan dengan anjing peliharaan Gru bernama Kale. Edith masuk ke peti eksekusi. Beruntung nggak terjadi apa-apa. Mereka diajak ke dapur karena Edith menjatuhkan zat kimia. Gru memberikan beberapa peraturan. Does this count as annoying? Di markas rahasianya, Dr. Nefario menunjukkan temuan baru bernama robot Boogie. Cookie robots. I said cookie robots. What? Para bocil masuk ke ruang pribadi Gru. Agnes yang mau mengambil remote TV tak sengaja mencet tombol menuju markas rahasia. Di markas ini, Dr. Nefario menunjukkan temuan baru berupa zat anti-gravitasi, pistol kentut, dan robot cookies. Cookie robots. La 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 la, I love unicorns. Disinilah para bocil mulai mengacau. Boneka Agnes tertembak sehingga ia minta ganti. She's gonna hold her breath until she gets a new one. Gru pun memanggil minionnya untuk membeli boneka baru. Mereka langsung meluncur ke supermarket guna mengacaukan beberapa barang. Para bocil mengacaukan rumah Gru sehingga mereka dipersilakan tidur di ranjang bekas bom. Agnes minta dongeng, namun Gru nggak peduli. Disinilah Minion datang membawakan boneka baru. It's beautiful. Paginya, para bocil mau berangkat ke kelas menari, padahal Gru mengajak nganterin cookies. Karena Gru nggak mau mengantar, mereka berangkat dengan jalan kaki. Terpaksa, Gru mengantar di tengah mak-mak yang lain. Your ticket to the dance recital. You are coming, right? Of course, of course. Sepulang dari tempat latihan, mereka langsung mengantar cookies ke markas Vector. Gru mengaktifkan robot cookiesnya. Robot bergerak ketika Vector menghitung uang. Robot itu berhasil menembus ruang penyimpan sinar pengecil dan membuat jalan masuk untuk Gru. Hal ini diakibatkan Vector memakan robot cookies utama. Terpaksa, Gru menggunakan cara kabur manual melewati lorong yang ternyata tembus tepat di atasnya Vector. Beruntung, Gru berhasil kabur. Mereka langsung pulang. Dalam perjalanan, para bocil minta mampir ke wahana permainan. Gru menaikkan bocil-bocil ke roller coaster. Niat ditinggal, ia harus ikut karena wahana ini masuk kategori didampingi orang tua. Next, Agnes minta boneka unicorn, sehingga mereka harus menjatuhkan UFO. 2 kali percobaan tidak ada yang bisa mengenai, sehingga Gru sendiri yang bertindak dengan menghancurkan permainan sampai ke akar-akarnya. Sampai rumah, mereka senang sekali. Dr. Nefario mengatakan mereka memiliki waktu 12 hari untuk menjalankan proyek, sehingga Gru langsung menghubungi Parkinson untuk menceritakan rencananya. Namun para bocil terus mengganggu hingga Parkinson pun sebel. I love everything about your plan, except for one thing. You. Scene flashback ketika Gru kecil selalu nggak dipeduliin oleh mamanya. Secara resmi, Parkinson udah nggak mau kerja sama lagi dengan Gru. Ia langsung mengatakan kabar buruk ini kepada para minion. Itu artinya proyek mencuri bulan dihentikan karena mereka nggak punya cukup suntikan dana. Disinilah Agnes memberikan celengannya diikutin minion lainnya. Who needs the bank? Let's go. Proyek pembuatan roket dimulai sedangkan para bocil latihan nari. Selesai mencuci baju, Gru kedatangan mamanya yang menunjukkan foto masa kecilnya kepada para bocil. Hari yang ditentukan semakin dekat, namun Gru nampaknya lebih fokus dengan bocil-bocilnya daripada proyeknya bersama Dr. Nefario. Scene selanjutnya kita mengetahui jika sebenarnya Parkinson adalah ayahnya Vector. Ia menunjukkan bahwa sinar pengecilnya telah dicuri Gru. You just wait till Gru sees my latest weapon. Squid launcher. Malam hari, para bocil bersiap tidur. Agnes minta didongengin, kali ini Gru nggak bisa menolak. Dongeng tentang 3 kucing dan diperagakan dengan kaos tangan.
Fine, but at least you should drink your milk. Cerita tamat, Agnes minta cium namun gak diturutin Gru. Gru yang keluar melihat silsilah keluarganya. Dr. Nefario mengabarkan roket siap dalam 48 jam. Namun, Gru minta jadwalnya diundur. It's everything we've dreamed of. But these girls are becoming a major distraction. Paginya, Gru main minum teh dengan para bocil. Datanglah ibu panti yang mau menjemput kembali bocil-bocilnya atas permintaan Dr. Nefario. Dengan terpaksa, bocil-bocil dikembalikan ke panti. Akibat hal ini, tidur Gru pun sampai nggak nyenyak. Singkat cerita, Gru memulai misinya. Ia masuk roket ditemani minion. Berdasarkan panduan Dr. Nefario, roket diluncurkan. Hal ini dimanfaatkan Vector untuk menguntit. Dalam hitungan detik, Gru sampai di ruang angkasa menjelajahi bulan. Ia langsung menembakkan sinar pengecil. Bulan pun menyusut sehingga kehidupan bumi juga terganggu. Misi berhasil, namun Gru teringat dengan pertunjukan tari para bocil. Terlihat Agnes cemas karena Gru belum datang sehingga ia minta pertunjukan diundur. Mau nggak mau, pertunjukan harus dimulai tanpa Gru. Gru cepat-cepat kembali ke bumi. Ia masuk ke aula pertunjukan, ternyata udah selesai. Dalam kursi penonton, ia mendapat pesan. Gru langsung ke markas Vector. To the point, Vector meminta bulannya Gru, namun ia nggak mau menyerahkan para bocil. Vector melancarkan serangan, namun Gru selalu bisa ngelesit, sehingga ia milih terbang menggunakan pesawat. Gru berhasil menyusulnya. Disinilah Dr. Nefario datang membantu. Ia mengatakan jika bulan akan segera kembali ke ukuran aslinya. Benar saja, bulan membesar, namun Vector nggak sadar. Pesawat Gru berhasil melemparkan tali untuk menolong bocil-bocil. Gru menyuruh mereka melompat, diawali dengan Agnes dan Edith. Namun ketika giliran Margo, Not so fast. No! tanpa pikir panjang, Gru mendekat namun tali terputus. Beruntung para minion berhasil menyelamatkan mereka. Sedangkan bulan yang kembali ke ukuran aslinya terbang ke habitat aslinya bersama Vector. Hal ini pun menjadi trending topik dunia. Di ending, Gru menceritakan dongeng sebelum tidur untuk para bocil. Ceritanya tentang unicorn dan 3 kucing yang alurnya mirip dengan cerita kehidupan mereka berempat. Para bocil tertidur, kali ini Gru mau mencium mereka satu persatu. Gru keluar kamar, para minion juga minta cium. Keesokan harinya, mereka mengadakan pesta tari bagi para bocil dengan diakhiri joget rame-rame. Tak mau kalah, Vector juga joget di bulan. Film pun berakhir. Oke, film ini mendapat 7,6 dari IMDb. Untuk rating versi saya kali ini sepakat dengan IMDb. Sampai di sini rangkum film Despicable Me 2010. Stay tune untuk sequel selanjutnya dan see you next video.